Selamat datang Tengak-Tenguk channel YouTube. Keserempet kisah seram Wattpad. Cici akan membacakan cerita yang ditulis oleh Arfi Dwi S. Mas Arfi seorang penulis yang luar biasa loh. Judul kali ini adalah Nyegik. Dendam itu masih ada. Jangan lupa untuk di like, subscribe, dan share videonya. Selamat mendengarkan. Suara siapa itu? Sial, aku masih tak bisa membuka mataku untuk melihat siapa yang memintaku untuk datang. Dalam keadaan mata tertutup, aku seperti melihat Paman Wanto sedang membagi-bagikan sebuah bingkisan. Aku berjalan ke arah Paman Wanto. Namun anehnya, Paman Wanto sama sekali tidak mengenaliku. Dia pun memberikan aku bingkisan yang sama seperti orang-orang itu. Dan orang-orang yang menerima bingkisan itu pun tak ada yang aku kenal. Mereka semua asing untukku. Setelah Paman Wanto pergi menggunakan sebuah kereta, orang-orang itu pun membungkam bingkisan itu satu persatu. Dan ternyata isinya sebuah sajadah. Namun ketika yang lain semuanya sajadah sama berwarna biru, ketika aku lihat sajadah yang aku punya berwarna merah. Kenapa sajadah aku berbeda dengan yang lainnya? Ketika aku masih kebingungan dengan warna sajadahku, tiba-tiba saja sebuah cahaya terang menusuk masuk ke dalam mataku. Dan di saat itulah aku bisa membuka mataku. Pagi sayang, sapa ibu. Aku hanya tersenyum melihat senyum sang mentari yang khusus diberikan hanya untukku. Aku menyadari bahwa apa yang baru saja aku alami itu hanyalah sebuah mimpi yang tak perlu penafsiran lebih jauh. Sekarang yang aku takutkan adalah kehilangan orang tuaku, atau malah orang tuaku yang akan kehilangan aku untuk selamanya. Sekitar pukul 11 siang, Arfi pun kembali datang ke rumah sakit. Aku langsung menceritakan mimpiku tadi malam pada Arfi. Tak banyak yang direspon tentang mimpiku malam tadi. Dia hanya memegang tanganku dengan erat, seperti mengisyaratkan sesuatu yang sama sekali tak bisa aku tangkap isinya. Berdoa, minta perlindungan sama Allah. Tak perlu mengkhawatirkan apapun. Innallaha ma'ana. Aku hanya mengangguk, berusaha meyakinkan diriku bahwa memang tak ada yang harus aku khawatirkan
selama ada Allah di sisiku. Hari ini, keadaanku semakin memburuk. Semua obat yang diberikan oleh rumah sakit tak mempan lagi di diriku. Dokter pun nyaris menyerah dengan apa yang tengah terjadi kepadaku. Aku tak tahu apa yang terjadi ketika kondisiku seperti ini. Mataku tertutup rapat, namun telingaku masih samar untuk mendengar. Aku mendengar bapak yang terus meminta bantuan dokter untuk kesembuhanku. Dan setelah percekcokan antara bapak dan dokter itu mereda, aku mendengar suara langkah kaki. Sepertinya itu langkah kaki dua orang yang berjalan mendekati ranjang tempat tidurku. Lalu kemudian dua orang itu duduk dan mulai berbicara satu sama lain. Apa yang sekarang bisa kita lakukan untuk Vita, A? Itu suara Arfi. Hanya doa saja, karena sejauh ini apa yang kita sama-sama usahakan itu sia-sia saja. Kenapa sih Vita sampai melakukan hal ini sih, A? Biasanya Vita itu anak yang penurut. Dia selalu patuh sama apa yang bapak sama ibunya katakan. Ini bukan sepenuhnya keinginan Vita. Dia pun korban. Maksud AA apa? Tanya Arfi. Ya, Vita memang sudah ditandai sejak dalam kandungan ibunya. Kamu lihat itu. Arituan menunjukkan tanda lahir yang aku punya. Apa itu, A? Para calon-calon tumbal biasanya akan lahir dengan tanda-tanda lahir yang seperti ini. Tanda lahir akan memudahkan para iblis untuk mencari tumbalnya masing-masing. Kenapa bisa gitu, A? Bisa saja karena dalam hal seperti ini logika tidak bisa digunakan. Terus apa perjuangan kita selama ini sia-sia, A? Gak ada perjuangan yang sia-sia, Vi. Ya mungkin Allah maunya begini. Apa Vita akan kembali jadi tumbal? Itu yang saya takutkan. Karena jika itu kembali terjadi, siapa yang bisa menahan? Selain kita pasrah dan merelakan. Di mataku yang rapat terpejam, aku melihat sebuah kereta kuda yang sangat indah. Dengan 4 kuda berwarna putih yang cantik. Kereta kuda itu berwarna putih dengan sisi-sisi penjurunya yang berwarna kuning emas. Suara hentakan kaki kuda-kuda itu membuat aku merasa ketakutan. Entah kenapa, suara gemerincing kuda itu semakin membuatku ketakutan dengan parah sekali. Arfi yang kala itu ikut menemaniku di rumah sakit merasakan ada yang aneh dalam diriku. Seketika itu, tubuhku mengalami kejang yang parah. Mataku terbelalak, menatap ke atas, dan tubuh yang mengeras. Bak batu. Ah, Vita kenapa? Panggil dokter, Vi. Arfi pun berlari memanggil dokter untukku. Tak lama, Arfi pun kembali ke ruanganku bersama dokter dan perawatnya.
Arfi, kamu dengar itu? Tiba-tiba, Aritwa menanyakan apa yang sedang didengarnya. Dengar apa, A? Suara gemerincing kaki kuda. Dengarlah. Iya, A, aku dengar. Kedua temanku itu pun menangis. Teringat apa kata Kiai Ahmad yang mengatakan, jika manusia yang akan dijadikan tumbal itu akan dijemput oleh kereta kencana yang indah. Dan pada saat ini, mungkin waktu yang tak pernah diinginkan pun terjadi. Dalam tidurku pun, aku melihat kereta itu berada di hadapanku. Tidak ada satu orang pun di dalam kereta itu. Aku mendekat ke arah kereta itu dan mendapati sebuah kain putih yang harum mewangi. Aku meraih kain itu, dan ketika aku lihat, ternyata itu sebuah mukena. Aku suka mukena ini, dan aku pun memakainya. Rupanya, inilah akhir dari segalanya. Aku kembali harus datang ke tempat nista itu dan menutup usiaku karena sebuah kecerobohan yang aku lakukan sendiri. Kereta itu menghantarkanku ke tempat yang dimana dulu aku berjuang untuk kembali. Namun sekarang malah aku sendirilah yang mempersilahkan iblis-iblis itu merajai seluruh jiwaku. Ketika aku turun dari kereta itu, aku baru menyadari bahwa kini kakiku pun sudah terantai dengan sempurna, sama seperti mereka yang ada di sini. Cepat jalan! Seru seseorang bertubuh gempal dengan muka mirip seperti babi hutan dengan taring yang mencuat ke atas. Berkali-kali dia memecut tubuhku, dan disinilah aku mulai menyadari bahwa kini aku pun telah menjadi tumbal kebodohanku sendiri. Sekarang aku tak akan menyalahkan siapa-siapa untuk urusan ini, karena memang tak ada yang harus disalahkan. Kalaupun ada yang bisa disalahkan, itu adalah diriku sendiri. Kutegaskan sekali lagi, aku menceritakan kisah ini pada sahabatku dan menyetujuinya untuk dia tulis kembali. Itu bukan untuk dijadikan contoh, apalagi bahan percobaan. Aku hanya ingin kalian tahu bahwa apapun alasannya, bersekutu dengan setan itu tak bisa dibenarkan. Mencobalah untuk tenang saat kondisi tak memungkinkan, karena sikap tergesa-gesa itulah perbuatan setan, dan itu yang telah merenggut semua yang aku atau bahkan kalian punya. Sedikit pesan-pesan atau kata pengantar dari penulis ya. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarga besar Vita, dan pihak-pihak yang membantu kelancaran penulis dalam penulisan. Cerita ini selesai. Mohon maaf karena masih banyak kesalahan dalam penulisan ataupun yang lain sebagainya. Penulis berusaha untuk tidak memotong sama sekali apapun yang ada di cerita ini. Namun, karena satu dan lain hal,
ada beberapa bagian yang harusnya diceritakan, namun tidak penulis tulis di sini. Dikarenakan saya harus tetap menghormati keprivasian teman dan sahabat saya ini. Sekali lagi, terima kasih untuk yang telah meluangkan waktu untuk membaca ataupun mendengarkan cerita yang sederhana ini. Semoga apa yang penulis tulis bermanfaat, khususnya untuk diri saya pribadi atau penulis, dan juga para pembaca, termasuk Cici. Selamat jalan sahabatku. Vita Putri Agustina, 11 Mei 1999, 25 Juni 2016. Doa terbaik untukmu. Ceritanya Geek selesai sampai di sini. Ini adalah kisah nyata yang diceritakan oleh Mbak Vita. Ambil baiknya, buang buruknya. Tunggu cerita lainnya dengan judul yang berbeda hanya di Tengah Tenguk channel YouTube. Terima kasih.